Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayadi Febriani, NIM 206119045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat dinas. Surat dinas merupakan duta organisasi dalam menyampaikan maksud atau tujuan yang dicapai. Di sisi lainnya adalah akta autentik. Ditinjau dari sifatnya, surat dinas sejenis dengan karangan atau komposisi, sebab di dalam surat dinas, instansi pengirim mengemukakan maksud dan tujuannya. Sedangkan ditinjau dari wujudnya adalah percakapan yang berbentuk tertulis. Oleh sebab itu, sejenis ragam percakapan atau dialog yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari fungsinya, surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis. Sebagai sarana komunikasi tertulis yang dipandang paling efisien, ekonomis, dan praktis. Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan penjabat dalam menyampaikan informasi kedinasan yang berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, dan hal-hal yang lainnya kepada orang lain atau instansi dan organisasi yang bersangkutan. Surat dinas merupakan alat komunikasi yang tertulis yang ditulis menggunakan format yang menarik, tidak terlalu panjang, serta menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan padat. Syarat-syarat yang benar yang dianjurkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia atau PPBI antara lain, yang pertama pemilihan bentuk surat dinas, yang kedua pengetikan dan penyusunan bagian-bagian surat dinas, dan yang ketiga yaitu pemilihan kertas surat dinas. Selanjutnya susunan surat dinas antara lain, yang pertama kepala surat dinas, yang kedua batang tubuh surat, yang ketiga kaki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari pemateri 1. Di sini saya akan melanjutkan yaitu poin B. Nah, di sini saat ini ketentuan yang mengatur tentang tata naskah dinas yang berlaku dan dijadikan pedoman itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Pasal 1. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format penyiapan, pengamanan, pengabsahan distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Nah, dalam peraturan tersebut, tata naskah dinas itu dibagi dalam 2 kelompok, yaitu naskah dinas produk hukum, terdiri atas peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur, dan keputusan gubernur. Kemudian yang kedua yaitu naskah dinas surat, terdiri atas instruksi, surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat izin, surat perjanjian, surat perintah tugas, dan lain-lain. Bisa dibaca di makalah ya. Sedangkan penomoran surat itu sendiri masuk dalam bagian-bagian surat ya, yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala surat. Nah, kepala surat dinas umumnya dicetak di bagian tengah atas lembar kertas surat. Nah, meskipun demikian tidak ada salahnya kepala surat dinas dicetak di sebelah kiri atas ya. Nah, pada kepala surat terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon kalau bila ada ya, terus kemudian alamat kawat bila ada, dan logo. Nah, adapun fungsi kepala surat dinas adalah sebagai identitas, pemberi informasi, dan alat promosi. Kemudian yaitu tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan pada tanggal berapa dan hari apa surat tersebut dibuat atau ditandatangani. Nah, fungsi tanggal surat adalah mempermudah waktu membalas surat, pengingat kembali, serta pengagendaan si penerima, dan sebagai referensi dan petunjuk bagi petugas administrasi dan kearsipan. Untuk lebih lengkapnya
bisa dibaca di makalah ya. Kemudian untuk yang nomor 3 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin cukup itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan dari teman saya melanjutkan presentasi yaitu manajemen persuratan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu nomor 3 terkait nomor, lampiran dan hal. Kata nomor atau hal dan lampiran ditulis dengan diawali huruf kapital. Diikuti tanda titik 2 ditulis secara simetris ke bawah sesuai panjang kata tersebut. Yang selanjutnya yaitu nomor 4 yaitu alamat yang akan dituju. Alamat yang akan dituju harus lengkap, jelas. Bila dalam alamat yang dituju disebut nama si penerima, maka sebelum nama si tersebut harus ditulis sebutan seperti saudara, bapak, tua, nyonya, atau nona. Kata sapaan tidak digunakan apabila yang dituju nama jabatan seseorang agar tidak terhimpit dengan gelar. Selanjutnya yaitu isi surat atau nomor 5, isi surat. Pada isi surat terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertama merupakan paragraf pembuka, bagian kedua paragraf isi, dan bagian ketiga yaitu paragraf penutup. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6, nama pengirim surat. Nama pengirim surat ditulis di sebelah bawah disertai tanda tangan sebagai keabsahan surat dinas. Penulisan nama tidak perlu menggunakan huruf awal, huruf kapital pada setiap unsur nama. Untuk selanjutnya adalah tembusan. Tembusan dibuat apabila surat ini ditujukan juga kepada pihak lain yang terhubung atau berkepentingan dengan isi surat. Pembuatan cukup menyebutkan beberapa tembusan yang diikutsertakan dalam surat. Contohnya sudah terdapat di makalah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terkait nanti kalau jelaskan bisa dibahas lagi di forum diskusi. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.